Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Arba, hari di akhir Ramadan, tanggal 20 berapa Pak? 24, 25 atau 27 Pak? 26, 27 Ramadan. Kita maaf 27 Syawal. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat bertemu kembali kita pada pertemuan ini. Kalau kada salah ulun menghitung-hitung berapa tahun ulun kada kali hilas ini. Berapa tahun. Alhamdulillah malam ini dapat kita bertemu kembali dalam kajian yang kita laksanakan di rumah Allah yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat kapian hari ini? Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul bersama. Kita sering mendengar kata-kata laknat itu Pak. Laknat itu dalam Al-Quran seimbang dengan rahmat. Kata Syekh Al-Albani, rahmat dengan laknat itu datang pada suasana yang berbeda kepada manusia. Apabila orang taat, tunduk kepada Allah, maka yang datang itu rahmat. Apabila orang maksiat kepada Allah, yang datang itu laknat. Tapi rahmat dan laknat itu kadang mau datang bersama. Apabila orang itu dilaknat Allah, maka orang itu pasti kada dapat rahmat. Dan apabila orang itu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, maka pasti orang itu kada dapat laknat. Jadi rahmat dan laknat dua hal yang datang dari Allah ditimpakan kepada manusia dengan suasana yang berbeda. Mungkin itu tema kita malam hari ini. Al-Quran menyebutkan beberapa kali orang dilaknat Allah Ta'ala itu. Banyak sekali menyebutkan orang yang dilaknat. Mun bahasa Banjar laknat itu apa? Dikutuk. Dikotok kah, dikutuk kah? Kutukan. Dikutuk. Tapi yang mengutuknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengutuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesuatu hal, perbuatan manusia itu. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang kita angkat pada kajian malam hari ini. Dan ulun bersyukur, alhamdulillah, setelah kita lampu mati waktu sholat maghrib, sudah keingatan ulun tahun 70-an kita kan tapi belampu juga kalau baharina. Malah lampunya apa itu dari kaleng susu diminyaki besumbu. Esok-besok kan kontrol aja lagi lubang hidung hirang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lampu kita menyala. Ulun sudah berpikir tema apa nang ulun angkat bahapal nih malam ini nih.
Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk Allah maka lampu menyala. Ada beberapa ayat Allah yang Allah laknat di dalam Al-Qur'an. Salah satu di antaranya Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 161, Pak. Surah Ali Imran ayat 161, Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. 161 Ali Imran. Orang kafir tapi mati dalam keadaan kafir. Nah, ada orang kafir yang matinya tidak dalam keadaan kafir. Yang dilaknat itu orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Artinya apa? Kekafirannya itu dibawa sampai sakaratul maut, sampai mati. Ada orang kafir sampai mati kafir. Ada orang kafir matinya karena kafir. Ada orang yang beriman sampai mati beriman. Ada orang yang beriman tapi matinya kafir. Matinya kafir. Ketentuan manusia itu di akhir, Pak. Ketentuan manusia di akhir amal kita. Innamal a'mal bil khawatim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sesungguhnya amal itu ditentukan pada penghujung kehidupan. Banyak yang dalam perjalanan hidupnya penuh dengan apa? Kemaksiatan. Tapi setelah Allah memberikan hidayah, mati dalam keadaan beriman. Tidak sedikit juga orang yang beriman tapi mati dalam keadaan kekafiran. Sehingga ada istilah ucapan, lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Kayak itu kan? Lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Mantan preman tuh akhir hayatnya bagus. Mantan ustadz ada yang akhir hayatnya kada bagus. Jadi penentuan di akhir hayat, Bapak-bapak. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Mereka dilaknat oleh Allah dan malaikat pun melaknat dan manusia pun melaknat. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kafir itu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Banyak sekali cerita-cerita sahih yang sampai kepada kita. Tentang apa? Tentang orang yang hidupnya berada pada kekafiran. Tapi pada saat akhir kehidupan dia beriman dan mati dalam keadaan beriman. Utsairim bin Ashal, seorang syahid yang tercatat pada perang Uhud. Kalau tidak salah Zaid bin Sabit namanya. Tapi panggilannya Utsairim bin Ashal. Dia orang kafir dan perancang peperangan yang tangguh. Sebelum perang Uhud terjadi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat. Apa ya Rasul, baiatkan ulun masuk Islam. Dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang mengizinkan mu'alaf itu ikut berperang. Tapi karena yang masuk Islam nih ahli strategi dalam berperang, pada saat dia masuk Islam dia minta izin kepada Nabi. Bapak-bapak bisa maju ke depan, jadi yang di luar termasuk. Diizinkan oleh Nabi, maka masuk Islamlah dia. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia ikut berperang, qadarullah dia gugur dalam perang Uhud itu. Dia gugur dalam peperangan itu. Setelah dia gugur, usai perang, jenazah dikumpulkan. Perang Uhud itu syahidnya 70 orang, Pak. Orang kafir 15 orang, orang Islam 70 orang. Makanya kekalahan waktu itu terjadi kepada orang Islam. Kenapa tadi jadi kalah? Karena
kada pernah memperhatikan dan melupakan pesan Nabi. Ujar Nabi, sekalipun kami nanti di bawah kepada pemanah yang 50 orang di atas Jabal Rumat sudah tercabik-cabik dimakan burung, kalian kada boleh turun kecuali diperintah untuk turun. Kenapa? Ini strategi penyerangan yang terkuat yang di atas Jabal Rumat itu. Melihat di bawah orang kafir sudah kocar-kacir, meninggalkan kuda, meninggalkan harta rampasan perang, maka apa? Maka yang di atas sebagian istiqomah, sebagian tidak. Dari 50 orang 40 turun, 10 bertahan. Menunggu perintah Nabi untuk turun. Justru turunnya 40 orang ini melanggar amanat yang Nabi sampaikan. Terjadi kekalahan pada saat itu. Khalid bin Walid memutar dari belakang, kemudian menyerang yang 10 orang di Jabal Rumat. Kemudian seenaknya mereka melemparkan anak panah ke bawah dan terjadilah kemenangan. Sampai selesainya peperangan, pada saat berhembus berita Nabi sudah wafat. Bapak-bapak bayangkan kayak apa lumun banyaknya sunnah Nabi itu kita abaikan. Ini satu kali pesan Nabi diabaikan, terjadi bencana. Bencana yang amat besar. Kalau di dalam Al-Quran surah An-Nisa 113 kalau kada salah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ngeri kan? Wa nuslihi jahannam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa yang menantang Rasul, kata Allah Ta'ala. Siapa tadi yang menantang Nabi itu kada dah. Tapi bentuk tantangannya bukan mengajak Nabi berkelahi. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Setelah jelas yang dibawa Nabi itu jalan-jalan hidayah. Nabi menunjukkan, Nabi bukan memberikan hidayah. Nabi menunjukkan di sini jalan-jalannya untuk mendapatkan hidayah. Tapi yang ditunjukkan jalannya apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia mengikuti jalan bukan jalan orang yang beriman. Sebagian mufassir, wa yattabi' ghayra sabilis sahabah. Dia mengikuti bukan jalan yang diikuti oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman Allah Ta'ala? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia sesat-sesatnya. Kami campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan itu adalah tempat yang paling buruk. Ini apa Pak? Menantang ajaran, menantang sunnah. Nang disuruh kada digawi, nang kada disuruh habis-habisan menggawi. Ini termasuk penantang-penantang Nabi Muhammad SAW. Sekalipun setiap hari dia berkata, kami orang yang mencintai Nabi SAW. Kami adalah orang yang mesra jiwa kami dalam tubuh Nabi, atau kayak apa kajiannya itu. Tapi setiap hari menantang sunnah, meninggalkan sunnah yang Nabi ajarkan. Allah biarkan dia sesat-sesatnya. Allah ancam dia dengan neraka jahanam. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Jadi yang pertama Bapak-bapak, orang kafir itu adalah orang yang mati dalam kekafiran, dan itulah yang dilaknat. Pada ayat 72 surah Al-Maidah, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullah rabbi wa rabbakum wa may yusyrik billah wa qala ya bani israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Orang yang kafir, orang yang berkata laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguhnya Allah itu Al-Masih. Itu kan kada iman kita. Karena kita berbicara tentang kekafiran.
Kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa Al-Masih. Wa qala Al-Masih, Nabi Isa berkata, sembahlah Allah, Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Allah itu Tuhan kita, kata Nabi Isa. Bukan Nabi Isa yang mengaku menjadi Tuhan. Tapi kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih. Allah itu Nabi Isa. Ayat 73 lebih jelas lagi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu salisu salasa, termasuk unsur daripada Trinitas. Lagi-lagi bukan iman kita itu. Kita Allahu qul huwallahu ahad. Kita bukan Trinitas. Allah itu esa. Ada orang yang Islam yang berkata Allah itu satu unsur daripada Trinitas, maka dia kafir. Termasuk ini kafir yang dibawa sampai mati, bapak-bapak. Di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir Yahudi Nasrani ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Musyrikin di sini orang Islam yang umpat menyekutukan Allah Ta'ala. Orang Islam yang syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik bahasa Arab lah, bukan syirik bahasa Banjar. Syirik bahasa Banjar itu apa? Hiri. Kamna syirik benar aku itu hiri artinya. Tapi syirik dalam bahasa Al-Qur'an, karena Al-Qur'an membahasakan seperti itu. Jadi rentetannya Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab dan orang yang menyekutukan Allah, kemudian kada bertaubat sampai mati, maka mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, kekal dalam neraka jahanam. Itulah manusia yang paling buruk. Itulah manusia yang paling buruk, kata Allah Ta'ala. Jadi syirik itu bukan manusia baik, tapi manusia yang paling buruk. Manusia yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran yang banyak tentang kemusyrikan, seperti yang ada pada surah An-Nisa ayat 46 dan 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, dalam surah yang sama, dua redaksi yang hampir sama. Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu. Dan siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang amat besar. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dilaknat itu Allah sampaikan dalam surah Ali Imran 86-87. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasula haqq wa ja'athumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin ulaika jazaohum anna 'alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Ini orang yang dilaknat yang berikutnya. Bagaimana Allah memberikan hidayah? Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada manusia, satu kaum yang kafir setelah beriman? Kalau tadi kafir sampai mati, ada ini kafir setelah beriman. Beriman dulu hanya kafir. Apa ngarannya tuh Pak? Murtad, ya kan? Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang kafir setelah dia beriman.
kada sedikit Pak. Setelah beriman kafir dengan masalah yang sangat kada ada artinya. Agama ditinggalkan, agama diabaikan. Maka kebencian Allah dan Rasul itu kepada orang murtad lebih benci daripada orang yang kafir asli. Dari lahir kafir sampai mati, kemudian lahir muslim, kemudian murtad, itu benci daripada orang yang kafir. Dalam Islam kan, kalau kita hidup di lingkungan muslim, ada satu keluarga yang kafir, yang agamanya berbeda, kemudian keluarganya mati, ada yang meninggal satu, orang yang satu iman kada ada yang datang, maka orang Islam yang ada di lingkungan itu wajib untuk membersihkan jenazah itu, untuk membungkuskan jenazah itu, untuk menguburkan jenazah itu, asal jangan disolatkan. Kenapa jadi kada disolatkan? Karenanya kafir. Dalam solat itu apa? Allahumma ighfir lahu. Kada ada urusan Allahumma ighfir lahu kepada orang yang tidak beriman. Ini orang kafir yang mati dalam lingkungan muslim, tapi kada ada orang agama, satu agama yang datang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu paman Nabi yang bernama Abu Talib wafat, Nabi menyuruh kepada Ali bin Abi Talib untuk menyerahkan ayahnya kepada orang yang satu iman, biar jenazahnya dirawat secara keyakinan mereka, jadi memang yang merawatnya mereka. Abu Talib selesai setelah wafat, proses dakwah Nabi sampai akhir hayat belum diterima. Nabi mengajaknya untuk masuk Islam, tapi rupanya Allah tidak memberikan hidayah sampai akhir hayat, maka dia meninggal dalam keadaan tidak beriman Pak. Setelah dalam keadaan tidak beriman, Nabi masih berangan-angan, jika Allah mengizinkan, maka Nabi akan memintakan ampun kepada pamannya itu. Tapi yang datang bukan izin dari Allah, justru teguran. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, 113 surah At-Taubah. Ujar Allah Ta'ala, kada pantas seorang nabi dan seorang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang yang mati dalam menyekutukan Allah, walau kanu uli kurbah, sekalipun yang mati itu kerabat dekat, sekalipun memerintah Nabi kan doa putus, kada ada lagi putus doa antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Anak klon kuitan sekalipun putus. Maka kita rasa lucu juga pada saat Paus itu mati. Paus apa ngarannya tuh? Paus Fransiskus lah. Presiden Prabowo mengirim satu utusan ke Vatikan. Sampai dia depan jenazahnya Paus, mengangkat tangan sidin. Nah, rupanya Allah maghfir lahu kan. Ini kan ada lagi hubungannya, tangan apa yang diangkat, yang dipinta akan apa? Ya, datang karena diutus, datang. Tapi hak dalam doa kada ada. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak ada bagi seorang nabi dan orang beriman memintakan ampun bagi orang yang mati dalam menyekutukan Allah, sekalipun keluarganya, sekalipun orang tuanya, sekalipun memerintahnya. Maka agama itu jangan dianggap main-main. Ini berlaku di dunia dan berlaku sampai ke akhirat. Putus permintaan ampunnya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Nabi bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Siapa yang menghina sahabatku, mencaci sahabatku,
maka Allah akan melaknatnya. Ini kan Nabi yang mengatakan khairun nasu qarni, satu generasi yang terbaik sampai hari kiamat. Kada pernah kita menemukan generasi yang lebih baik daripada sahabat. Kada pernah kita menemukan manusia yang terbaik ada yang hidup pada zamanku. Kemudian zaman setelah itu 3 generasi yang mendapat jaminan. Setelah habis 3 generasi itu kan ada lagi jaminan. Sahabat Nabi jangan dicaci. Iya, sahabat Nabi itu manusia. Ada kekurangan, ada kelebihan. Pada saat kita tidak mengenal tentang sejarah sahabat, jangan mencaci. Jangan mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mubarak rahimahullah ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Syekh Ibnu Mubarak, kayak apa perbandingan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan siapa? Dengan Umar bin Abdul Aziz." Muawiyah bin Abu Sufyan itu siapa, Pak? Sahabat Nabi. Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Seorang ulama tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Hidup generasi ketiga yang terbaik, memang terjamin generasi ketiga yang terbaik. Terkenal kebaikannya, masa kehalifahannya lebih daripada 2 tahun aja, tapi terkenal dalam sejarah kebaikannya, sehingga ada yang suka membanding-bandingkan. Menurut pendapat pian Ibnu Mubarak, kayak apa? Siapa yang lebih baik? Muawiyah bin Abu Sufyan yang pernah ada sejarah hitam dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, dari ayahnya Abu Sufyan, sekalipun semuanya masuk Islam akhirnya kan. Abu Sufyan masuk Islam pada saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Istrinya Abu Sufyan, perempuan yang juga ikut melakukan strategi perang terhadap Islam, masuk juga Islam tahun ke-8 Hijriah. Tentu Muawiyah anaknya masuk Islam, tapi karena ada sejarah hitam di situ, ada yang bertanya kayak apa kebaikannya ini Muawiyah, ini Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Ibnu Mubarak? 1000 orang Umar bin Abdul Aziz, bulu hidung Muawiyah kaitannya lebih baik daripada 1000 orang Umar bin Abdul Aziz. Ini tingginya kedudukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukankah kata Ibnu Mubarak, di waktu Nabi mengimami sholat, kemudian Nabi berkata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Muawiyah di belakang Nabi ikut mengatakan apa? Amin. Artinya dia hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW. Orang yang hidup satu zaman lawan Nabi jangan pernah dihina-hina, jangan pernah diejek-ejek. Bapak hadirin rahimakumullah, pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis tentang apa? Tentang pernah terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Karena bainal Khalid bin Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'un. Antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid pernah terjadi kesalahpahaman. Memangnya sahabat itu manusia. Setelah terjadi kesalahpahaman, fasabbahu Khalid, maka Khalid bin Walid mengucapkan tentang Abdurrahman bin Auf dengan ucapan yang agak tidak baik, yang kurang baik, karena dia berselisih. Istaka Abdurrahman bin Auf li Khalid bin Walid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi ataba Khalidan qala. Abdurrahman bin Auf mengadu kepada Nabi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasul, Khalid bin Walid pernah
membuli. Ya, tidak juga membuli, tapi ucapan yang sedikit kada serak, kada nyaman, karena berduanya ini berselisih waktu itu. Maka Abdurrahman bin Auf melaporkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berkata, "Ya Khalid, wahai Khalid, la tu'zi rajulun min ahlil badar." Jangan kau sakiti seorang laki-laki sahabatku yang ikut perang Badar. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang ikut perang Badar. Nabi Muhammad SAW katakan, la yadkhulun nar man syahida ghazwata Badrin wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk surga orang yang ikut perang Badar dan ikut Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka, maksudnya, maaf. Tidak akan masuk neraka, pasti masuk surga orang yang ikut perang Badar. Bapak-bapak, perang Badar itu berapa prajuritnya? 313. Allah menurunkan satu ayat khusus kepada prajurit Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Dan Allah telah menolong prajurit Badar. Kalian waktu itu lemah. Prajurit Badar lemah. Kata para ulama, di mana lemahnya? Jumlah prajurit yang tidak berimbang. Orang kafir 1000 orang. Kemudian orang muslim 313. 300 melawan 1000 itu satu berhadapan lawan 3. Lamun dikeroyok, hantu kan mati. Hantu kan bisa mati, pangtalah. Artinya apa? Kada seimbang. Wa antum adillah, kalian dalam keadaan lemah waktu itu. Artinya Allah Ta'ala katakan, ahli Badar, jika aku kada menolongmu, kamu tidak menang. Kamu menang karena aku menolongmu. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Allah menolong. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira. Bismillah. Bagi prajurit Badar, baik yang gugur di medan perang, 15 orang kalau tidak salah, waktu Badar itu syahidnya, dan yang hidup sampai akhir hayat tidak akan masuk neraka. La yadkhulun nar man syahida ghazwata Badrin. Jadi pada saat Khalid bin Walid ditegur oleh Nabi, la tu'zi rajulun min ahli Badar. Khalid, jangan kau sakiti laki-laki yang ikut perang Badar. Dari 313, Abdurrahman bin Auf ikut perang. Pada saat Nabi menegur Khalid bin Walid, summa nazalal ayah, kemudian ayatnya turun, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu aw kulla wa'dallahil husna wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Hadid ayat 10. Ayat ini turun. Apa ayat ini? Tidak akan sama, tidak sama. La yastawi minkum, tidak pernah sama di antara kalian yang menginfakkan hartanya sebelum terjadinya Fathu Makkah, peperangan kota Makkah. Sebelum terjadinya peperangan kota Makkah, tidak pernah sama di antara kalian. Kan Fathu Makkah tuh Khalid bin Walid baru masuk Islam. Sebelum itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Tidak sama. Wa qatala, dan mereka terbunuh. Ulaika, maka lebih tinggi derajat mereka, azamu derajat, minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang yang berinfak yang terjadi setelah Fathu Makkah. Ini antara sahabat tuh, Pak. Antara sahabat. Kadang-kadang kita, kadang mengerti sahabat, kita bercerita tentang sahabat Nabi. Begitu lantang dia berkata,
Yang 40 dari Jabal Rumat itu turun karena tergiur dengan harta rampasan perang. Istighfar cepat-cepat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tasubu ashabi palau anna ahadukum idza dzukir ashabi, apabila ada orang mencela sahabatku, fa'amsiku, tahan oleh kamu, jangan umpat mencela, diam olehmu. Wa idza dzukiran nujum fa'amsiku, apabila orang berbicara tentang ilmu bintang karena bilang-bilangan, maka diam. Wa idza dzukiral qadra fa'amsiku, apabila orang menyebut-nyebut takdir yang kadang-kadang kada sesuai dengan keinginannya, maka diam. Jadi apabila sahabat Nabi disebut di hadapannya, kada usah kita ikut menyebutkan kesalahan. Memang dia manusia, tapi mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jadikan sahabat tuh jangan dicaci. Pada ayat 100 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar ila akhiril ayah. Orang-orang yang pertama masuk Islam, kata Allah Ta'ala, dari kalangan muhajirin. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti muhajirin dan ansar itu dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa addalhum jannatin tajri tahtal anhar, Allah menyiapkan surga bagi 3 golongan ini yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka para ulama berpendapat merujuk kepada 100 surah At-Taubah. Surga itu dihuni oleh 3 golongan manusia, dan kita harus masuk dalam 3 golongan ini. Kita harus masuk. Golongan yang mana kita masuk? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Kada masuk kita. Orang-orang yang pertama masuk Islam kalangan muhajirin. Mereka sudah lewat pada zamannya. Sahabat Nabi dari kaum muhajirin, Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid, wafat 104 Hijriyah. Kada ada lagi sahabat muhajirin waktu itu. Kaum muhajirin memang ada waya ini, tapi kaum nang bagawi di masjid muhajirin. Artinya bukan kaum pada ayat itu. Wal ansor, dan orang yang pertama masuk Islam dari kaum ansor, Sahal bin Sa'ad, sahabat ansor yang terakhir wafat 99 Hijriyah. Artinya ansor tutup buku 99 Hijriyah, muhajirin tutup buku 104 Hijriyah. Artinya apa, Pak? Kita yang ada di sini nih, kita bukan muhajirin, kita bukan ansor. Tapi ada satu golongan lagi yang menjamin kita masuk surga. Apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti sahabat-sahabat itu dengan baik, Pak. Jadi biar jadi padahkan orang Wahabi kah apakah, apabila sedikit-sedikit berbicara sahabat Nabi, ingin meluruskan kita. Azan enggak? Boleh kalau lah ditambahi sedikit lah. Kita ingin meluruskan, Allah yang perintahkan kita dalam beragama ikut sahabat Nabi. Allah yang memerintahkan kita. Jadi manakala kita masuk golongan yang ketiga, sampai hari kiamat kita golongan yang ketiga, pengikut sahabat Nabi itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan surga seperti surganya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kau caci sahabatku, kata Nabi. Kalau anna ahadukum anfaqa misla Uhudin zahaban, jika salah seorang kamu berinfak emas ganalnya kayak gunung Uhud. Mungkin ini hanya cerita, Pak, tapi cerita ini sampai
keluar dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian nanti berinfak gunung emas ganalnya kayak gunung Uhud. Nah, apa? Ma balagha muddan ahaduhum wala nasifah. Satu mud aja sahabat berinfak, kamu kada kau menyamai separuhnya. Satu mud itu berapa? Kada sampai selitar. 7,7. Maka zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud, 1 sa' 4 mud. Sahabat Nabi berinfak 1 mud. Kita berinfak emas kayak gunung Uhud. Kada menyamai separuh nilai infaknya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul manusia yang terbaik, manusia yang disuruh kita mencontoh kepada sahabat Nabi. Kadang-kadang banyak yang alergi pada saat kita mencoba mengarahkan, yuk kita ikuti beragama seperti siapa? Seperti sahabat, karena sahabat pengikut yang paling setia. Oh itu pasti pembicaraan ini macam-macam kadang-kadang. Bapak hadirin rahimakumullah, sahabat itu orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi duduk bersama Mu'az bin Jabal, kemudian Nabi pegang tangannya, wa akhadha biyadi, memegang dua tanganku. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Mu'az, inni uhibbuk. Salasan, 3 kali. Wahai Mu'az, aku mencintaimu. Mu'az, aku mencintaimu. Mu'az, aku mencintaimu. Bapak-bapak, tidak ditemukan oleh orang yang tidak hidup bersama Nabi. Ini kemuliaannya. Wa usika, aku wasiatkan kepadamu, Allah tada'anna fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'az, aku menyayangimu. Tentu menyayanginya karena Allah. Dan aku wasiatkan kepadamu, jangan pernah lupa setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca itu. Setelah maghrib tadi kita baca, setelah isya kita baca. Karena ini adalah sunnah, ini adalah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak yang terakhir, tapi waktu kita sudah sampai, siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Orang yang syirik kepada Allah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek kemusyrikan tidak pernah bebas dari laknat dan kutukan Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dari Ali bin Abi Thalib, hadis diriwayatkan Imam Muslim, Allah melaknat orang yang menyembelih sesembelihan bukan karena Allah. Hari ini sudah kada ada lagi yang kayak itu. Bahari masih banyak. Wallahu alam hari ini masih ada kira-kira lah. Di area yang hendak dibangun gasan perusahaan, kemudian disembelih seekor kerbau, kepalanya ditanam ke dalam bumi. Apa ngarannya itu, Pak? Apa, Pak? Palas, iya. Bepalas. Menyembelih hadangan jadikan palas. Jadi penyembelihan itu bukan karena Allah Ta'ala. Bahkan daging kerbau yang disembelih kemudian dimasak bukan karena Allah, itu tidak halal untuk dimakan. Kada halal dimakan. Oh tapi betahlil, kau betahlil kah? Apakah kada halal tetap? Kepalanya dimasukkan ke dalam tanah, bepalas supaya usaha yang dibangun di atasnya selamat, kada ada kecelakaan, mungkin lancar dan sebagainya. Dagingnya dimasak kemudian dimakan. Maka daging yang dimakan dari penyembelihan yang bukan karena Allah itu diharamkan. Mungkin itu aja Pak lah yang dapat ulun sampaikan pada kajian malam hari ini. Ulun minta maaf ada kesalahan minggu tadi. Nah itu ujar ulun malam Rabu, ujar Ami Ajis malam Rabu, cuma tanggalnya lain. Ulun tanggal ini Ami Ajis tanggal itu. Tapi alhamdulillah hari ini ulun berbahagia. Kalau ada salah 4-5 tahun ada suamilah kada kasini lagi. Nah ternyata
jamaahnya masih banyak untuk musalla kita Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah membuat pertemuan-pertemuan kita lagi pada suasana yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Allah berikan petunjuk lawan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.